dalam menghadapi pencobaan. Anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh. Dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara. Tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Saudara. Yes. Pada hari ini secara khusus saya ingin mengucapkan selamat tentu saja kepada seluruh guru-guru Life Kid yang kalian sudah begitu setia, luar biasa melayani anak-anak, dan di tengah-tengah kesibukan kalian, di tengah-tengah lelahnya kalian bekerja sepanjang minggu, mungkin kuliah, ada yang sekolah, tapi kalian sudah menginvestasikan waktu kalian, tenaga kalian, pikiran kalian untuk anak-anak dididik di sekolah minggu atau di Life Kid. Bapak Ibu, boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman guru-guru Life Kid yang akan mempersembahkan sesuatu nanti buat kita. Sudah siap untuk firman Tuhan? Oke, saya udah siap. Firman Tuhannya bakalan banyak anak-anak lelarian. Saya udah siap. Jadi tolong orang tua, tolong sabar. Karena beginilah dunia anak-anak. Oke, jadi jangan sampai ada yang terganggu, tapi fokus saja, saudara, fokus saja kepada firman Tuhan hari ini. Dan nanti orang tua yang mungkin anaknya sedikit lebih aktif, bisa diajakin duduk sama-sama. Memang ini masa-masa belajar sebagai orang tua untuk bisa menolong mereka mengenal Tuhan, menolong mereka mengalami suasana dalam ibadah raya yang sebelumnya mungkin mereka belum pernah karena mereka selalu ada di bawah. Tapi ini cuman hari ini saja kita lakukan ini supaya kita dapatkan sebuah perasaannya. Begini loh. Sebagai keluarga memang sebagai orang tua khususnya buat kita yang orang tua, kita betul-betul bisa jagain anak kita betul-betul bisa perhatiin anak-anak kita betul-betul bisa fokus sama anak-anak kita khususnya dalam hal kerohanian mereka. Oke, saudara sekali lagi siap untuk firman Tuhan? Belum. Yang di atas, sudah siap untuk firman Tuhan? Oke, yang siap untuk firman Tuhan katakan amin. Mari kita berdoa. Bapak, saat ini hambamu berdoa. Biar firman-Mu ini disampaikan dengan cara yang sederhana. Dengan bahasa yang sederhana. Bisa dimengerti oleh semua orang tua khususnya. Dan juga kami mohon anak-anak yang walaupun masih kecil. Mungkin ada beberapa di antara mereka masih kecil. Tetapi mereka betul-betul juga bisa merasakan hadirat Tuhan. Di tengah-tengah kami sementara bersama dengan orang tua beribadah. Dalam nama Yesus, semua energi negatif kami tolak dari ruangan ini. Yang positif ada di tengah-tengah kami. Dalam nama-Mu yang berkuasa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, ada seorang anak yang akan menolong saya khotbah pada hari ini. Yang akan menjadi pengantar untuk apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian khususnya pada siang hari ini. Saya memanggilkan Eliezer untuk maju ke depan dan kita akan dengar apa yang dia akan sampaikan buat kita di dalam khotbahnya dan di dalam pengajarannya. Ternyata kamu udah gede. Saya pikir tadi masih kecil banget gitu, ternyata udah gede. Oke, sebutin namamu siapa? Nama aku Eliezer Marcelino Hendri, biasa dipanggil Eliezer. Kelas? Kelas 7, kalau di gereja Madya 3. Madya 3, kalau di sekolah kelas 7. Oke, kamu berapa saudara? 2. Kamu nomor berapa? 1. Kamu paling gede? Papa mama ada di sini gak? Ada. Mana? Papa mamanya boleh lambaikan tangan? Papa mamanya boleh lambaikan tangan? Oke. Mama ya, papanya belum datang. Oke. Sir lagi. Kamu sekolah di mana? Itu saya lupa tanya. Kamu sekolah di mana? Regina Pacis. Di Regina Pacis. Tepuk tangan buat Tunas Harapan. Haleluya. Regina Pacis apa Tunas Harapan? Regina Pacis. Oh, Regina Pacis, sorry. Dengan saya Tunas Harapan. Oke, anyway. It's okay. Enggak apa-apa. Oke, kamu ingin sampaikan sesuatu pada pagi ini? Buat om, tante, kakek, nenek, opa, oma, teman-teman yang lain. Silakan, Tuhan berkati kamu. Sudah dengar baik-baik apa yang akan dia sampaikan menjadi pelajaran buat kita. Come. Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Eliezer Marcelino Hendri dari Life Kids Madya yang 3. Hari ini dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional tahun 2019 dengan tema I Will, saya akan mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana cara kita untuk menang melawan godaan. Tidak ada satupun di antara kita yang lepas daripada godaan. Mari kita belajar dari kisah Yusuf.
Kisah Yusuf mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bagaimana kehidupan Yusuf yang menggambarkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Di mana juga Yusuf merupakan seorang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan. Suatu hari Yusuf pernah bermimpi. Mimpinya tersebut ia ceritakan kepada keluarganya. Tetapi mimpi Yusuf tersebut membuat saudara-saudara Yusuf menjadi iri dan membenci Yusuf. Karena saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, akhirnya Yusuf pun dijual ke Mesir. Sesampainya di Mesir, Yusuf pun dijual kembali kepada Potifar sebagai budak. Tetapi walaupun dijual kembali sebagai budak, Yusuf tidak pernah mengeluh. Yusuf selalu mengerjakan segala pekerjaannya dengan baik dan sungguh-sungguh. Dan Tuhan pun selalu memberkati apapun yang Yusuf perbuat. Sehingga apapun yang Yusuf perbuat selalu berhasil. Potifar melihat bahwa Yusuf adalah seorang yang rajin dan seorang yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Potifar mengangkat Yusuf sebagai pelayannya dan memberikan kuasa atas rumah dan segala milik Potifar. Yusuf merupakan seorang pemuda yang tampan dan juga cakap. Ketika istri Potifar melihat Yusuf, ia pun mulai tertarik dan mulai menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf sadar bahwa tuannya Potifar telah memberikan tanggung jawab yang besar kepada Yusuf. Yusuf tidak mau mengecewakan kepercayaan tuannya. Dan yang paling penting, Yusuf sadar bahwa Tuhan akan selalu mengetahui dan melihat apapun yang Yusuf perbuat. Karena Yusuf selalu menolak godaan istri Potifar pun memfitnah Yusuf dan memasukkan Yusuf ke dalam penjara walaupun Yusuf tidak bersalah. Tetapi karena penyertaan Tuhan, sekalipun dalam penjara, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara tersebut. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah Yusuf adalah yang pertama, Yusuf mau menolak godaan. Karena Yusuf lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Mungkin waktu itu di rumah Potifar tidak ada orang. Tetapi Yusuf sadar bahwa Tuhan akan selalu melihat dan mengetahui apapun yang Yusuf perbuat. Hal ini pun sering terjadi kepada kita sebagai remaja zaman sekarang. Mungkin ada godaan-godaan untuk mencontek, merokok, atau istilah zaman sekarang mabar atau main bareng yang membuat kita lupa waktu, lupa mengerjakan PR, lupa belajar. Padahal mungkin besoknya ada ulangan. Hal itu kita harus tolak seperti Yusuf. Karena ada ayat Alkitab yang berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Yang terdapat di 1 Korintus 6 ayat 12a. Seperti Yusuf juga, kita juga harus mengingat Tuhan dalam melakukan perbuatan apapun. Apakah perbuatan kita menyenangkan atau malah menyakiti hati Tuhan? Jadi, apakah saudara-saudara sekalian mau dan berani untuk menolak godaan seperti Yusuf? Biarlah itu menjadi perenungan bagi kita bersama. Yang kedua, Yusuf lari meninggalkan godaan. Sebelum masuk ke poin kedua, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Kenapa sih kita sebagai anak Tuhan harus lari meninggalkan godaan? Bukannya kita sudah kuat karena selalu berdoa kepada Tuhan. Kita tidak boleh merasa kuat, menganggap enteng dan mencobai diri kita sendiri. Mungkin awalnya kita hanya coba-coba, tetapi lama-kelamaan kita bisa terikat kepada godaan tersebut. Seperti di Kejadian 4 ayat 7. Jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita juga harus bisa memilah dan memilih mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Seperti merokok dan mencontek. Sudah jelas itu dapat merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, Yusuf bersedia menerima risikonya. Pada saat digoda oleh istri Potifar, Yusuf difitnah dan Yusuf harus bersedia untuk menerima risikonya. Yusuf harus dipenjara walaupun Yusuf tidak bersalah. Hal ini pun sering terjadi kepada kita. Saat kita menolak godaan untuk mencontek, merokok, mabar atau main bareng, mungkin kita bisa dibilang cupu, dibilang tidak keren, dijauhi, dibully. Tetapi
kita juga harus mengingat Yusuf. Yusuf yang harus dipenjara karena menerima resiko malah dibuat tambah sukses oleh Tuhan. Hal itu pun dapat terjadi kepada kita selama kita berada di jalan kebenaran Allah dan selalu menjaga kudusan di hadapan Allah. Kesimpulan dari kisah Yusuf adalah seorang yang taat dan dekat kepada Tuhan. Ia selalu mengerjakan segala pekerjaannya dengan setia dan selalu melibatkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan. Mungkin dari keputusan Yusuf bisa membuat hidupnya tidak nyaman, bahkan membuat hidupnya menjadi sulit dan susah. Tetapi Tuhan melihat kesetiaan Yusuf dan Tuhan membuat apapun yang dilakukan oleh Yusuf selalu berhasil. Hal itu pun dapat terjadi kepada kita. Mungkin saat kita mengambil keputusan ada yang membuat hidup kita menjadi susah dan ada resiko yang tidak enak yang harus kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan pasti akan selalu memberkati dan menolong kita. Sehingga orang lain dapat melihat Tuhan dalam hidup kita seperti di kehidupan Yusuf. Jadi saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk mau dan berani menolak godaan, lari meninggalkan godaan, dan mau menerima resiko dari godaan yang kita tolak. Sekian dari saya, Eliezer Marcelino Hendri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yes. Tunggu bentar. Guru Life Kid kamu siapa? Ciemi, Mas. Ciemi Mak di mana? Sudah beri tepuk tangan buat Ciemi Mak yang luar biasa. Gimana anaknya, ya itulah gurunya. Gimana gurunya, ya itulah anaknya. Terbalik, saudara. Baik, puji Tuhan. Ya, thank you ya. God bless ya. Sukses ya di belakang. Saudaraku, Yusuf, cerita Yusuf nih. By the way, anak-anak siap untuk dengar cerita? Anak-anak siap dengar cerita? Baik, sekarang ambil kunci. Tutup mulutnya. Kunci. Telinganya dibuka. Oke. Baik, saudaraku, Yusuf, pertanyaan saya adalah begini. Kenapa Yusuf bisa bertahan kuat di tengah-tengah dia dibenci sama saudara-saudaranya? Pada saat dia harus dibuang sama saudara-saudaranya. Dibuang ke negara yang jauh. Dan pada saat dia juga harus ngalamin difitnah sama orang. Tapi juga sementara dia harus kerja keras sebagai seorang budak. Nggak nyaman hidupnya, saudara. Nggak enak hidupnya. Sementara juga dia harus masuk penjara. Karena difitnah oleh istrinya Potifar tadi. Nah, pertanyaan saya adalah selalu begini. Tuhan, kok saya nggak bisa ngelihat sih bagaimana Yusuf belajar firman Tuhan yang membuat dia jadi kuat gitu. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Anak-anak pertanyaan saya. Kalian angkat tangan aja. Ya, kalian nggak usah jawab. Siapa yang mau jadi presiden? Angkat tangan. Oke. Dalam nama Tuhan Yesus, dia mau. Oke, good. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Siapa yang mau jadi pendeta? Oke, good. Very good. Berarti akan semakin banyak pendeta nanti di gereja ini. Yes, puji Tuhan. Siapa yang mau jadi wali kota? Oke. Pokoknya mau jadi presiden, mau jadi pendeta, mau jadi wali kota. Semuanya mau. Siapa yang mau jadi pemain bola? Yang jawabnya semua sama. Oke. Itu anak lucu banget. Oke, saudara gue gini. Saya mencoba supaya saudara yang orang tua bisa ngerti maksud ini, yang anak-anak juga bisa ngerti maksud ini. Orang tua, siapa yang mau anaknya sukses? Katakan amin. Semuanya mau. Tapi pertanyaannya adalah begini. Life is a journey. Hidup itu adalah sebuah perjalanan. Dan anak kita masih kecil seperti ini, nggak bisa tiba-tiba langsung jadi orang gede yang siap untuk jadi pemimpin di sana. Ini ada perjalanannya. Nah, seperti Yusuf, saudara, perjalanannya Yusuf itu bukan perjalanan yang mudah. Sampai dia menjadi Perdana Menteri, ujungnya kita tahu ceritanya, dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Dan itu nggak jadi mudah, saudara. Dia ngalamin banyak tekanan, tapi yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Yusuf sebagai seorang muda mempertahankan perjalanan dia itu tetap stabil, tetap konsisten, dan tetap dia bisa jalani hidupnya dengan benar. Di tengah-tengah cobaan, di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah hal yang
ini banyak banget ini tantangannya. Gimana caranya? Saya selalu bertanya sama Tuhan. Tapi saya dapatkan pewahyuan dari firman Tuhan sendiri. Karena kalau saudara bingung baca firman Tuhan gak ngerti, saya percaya firman Tuhan akan jadi jawaban buat firman Tuhan tersebut. Selalu ada jawaban dari firman Tuhan. Dan waktu saya bertanya ini, pertanyaan adalah begini saudara. Bagaimana Yusuf dapat bertahan dan memiliki kekuatan hati, determinasi yang dia bisa bilang, I will. Saya akan pertahankan hidup saya dengan baik. Di antara pada saat menghadapi cobaan demi cobaan, tekanan demi tekanan dalam hidupnya. Sehingga ia bisa menjadi orang sukses dan dipakai Tuhan bahkan memberkati dunia ini. Kita rindu semua anak-anak kita memberkati dunia ini. Kita rindu anak-anak kita jadi orang sukses, jadi orang yang baik, jadi orang yang hebat. Bukan cuma sekedar berhasil dalam kekayaan, secara kekayaan. Bukan cuma berhasil secara jabatan, tapi juga berhasil dalam Tuhan. Mempertahankan hidup sucinya di dalam Tuhan. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang punya keluarga yang gak kawin cerai, saudara. Anak-anak kita akan punya keluarga nanti di depan yang mengasihi istri atau suaminya. Yang sayang kepada keluarga, cinta kepada rumah Tuhan, cinta pada pekerjaan Tuhan, cinta kepada Tuhan menjaga hidup mereka benar. Bukan cuma sekedar kaya, bukan cuma sekedar sukses di dalam pekerjaannya, tetapi sukses di dalam kerohaniannya. Tapi sukses di dalam kehidupan pengenalannya akan Tuhan dan mengasihi sesamanya. Itu kerinduan kita sama-sama. Kalau saudara bersama dengan saya katakan amin. Pertanyaannya adalah gimana kok Yusuf bisa jadi seperti Yusuf yang tadi diceritakan. Nah ada beberapa hal yang saya renungkan saudara. Dan saya percaya karena ini dia jawabannya. Yusuf punya hubungan yang begitu dekat dengan papanya. Kalaupun nggak dengan papa, kalau dalam konteks yang berbeda nggak ada papa misalnya. Seorang anak yang dibesarkan oleh single parent yaitu mamanya. Saya percaya godly mother atau mama yang cinta Tuhan, walaupun mungkin gak ada suaminya, tapi dia bisa membesarkan anaknya dengan cinta Tuhan. Karena nilai Tuhan ada di dalam kehidupannya. Dan kedekatan Yusuf dengan Yakub papahnya, yang pada akhirnya nama Yakub berubah jadi Israel. Itu sangat dekat sehingga sangat memungkinkan. Kenapa Yakub sangat sayang kepada Yusuf di antara 11 saudaranya yang lain? Saya membayangkan karena kedekatan ini saudara. Bayangkan orang Israel pada saat itu, dan ini yang perlu kita tahu. Mereka nggak ada gadget pada zamannya. Mereka nggak ada TV, mereka nggak ada, mungkin sekolah juga masih homeschooling. Karena orang tua jadi guru di rumah. Orang Yahudi, papa mama itu jadi guru di rumah, khususnya papahnya. Dan papahnya mungkin menceritakan hal-hal, pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Israel, Yakub punya pengalaman dengan Tuhan, punya pengalaman dalam hidup, punya pengalaman dalam pekerjaan. Itu yang dia ceritakan, itu yang dia ajarkan kepada Yusuf yang paling dekat sama dia. Dan salah satu alasan menurut saya, kenapa Yusuf bisa begitu disayang sama papahnya, karena Yusuf suka dengar nasihat papahnya. Kenapa Yusuf disayang sama papahnya? Saya yakin, karena Yusuf yang paling nurut sama bapaknya. Anak-anak, kalian harus taat sama orang tua kalian. Kalian mesti dengar nasihat mama. Saya dengar katanya begini. Ada anak-anak yang kalau dinasehatin sama mamahnya bilang gini. Mama bawel. Sebel sama mama, mama bawel. Shh, dengar. Memang udah begitu. Mama dilahirkan untuk bawel. Dengar saya. Mama dilahirkan untuk bawel. Papa tidak dilahirkan untuk bawel. Papa dilahirkan untuk membuat kebijakan, jebret. Mama yang akan eksekusi kebijakan di rumah. Jadi makanya mama mesti bawel. Jadi anak-anak kecil, anak-anak, adik-adik, hai, children, mama kalian bawel itu bagus. Terima kasih buat tepuk tangan mama-mama. Tapi saya lihat yang di depan sini, papa-papa yang tepuk tangan. Yang di atas bersama dengan saya katakan amin. Jadi memang mama didesain untuk bawel ngajar. Tapi jangan salah saudara. Bukan berarti kalau papa nggak bawel, bukan berarti papa nggak ngajar.
Justru pengajaran keluarnya harusnya dari papa. Pengajaran keluar harus dari papa. Doa harus papa. Saya nggak bilang mama nggak boleh berdoa. Bukan itu. Karena papa yang tahu, papa yang dikasih otoritas oleh Tuhan. Jadi papa harus punya wibawa itu. Papa mesti pegang satu jabatan imam di dalam rumah untuk mendoakan keluarganya, mendoakan istrinya, mendoakan anak-anaknya. Jadi imam di dalam rumah, jadi kepala dalam rumah. Nah, by the way. Jadi karena Yusuf mendengarkan cerita papahnya, nasihat papahnya, dia dengar-dengeran dan dia disayang oleh papahnya. Nah, inilah yang menyebabkan Yusuf menjadi seorang yang kuat pada saat dia berjalan di dalam perjalanan hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah begini. Apa yang diajarkan Yakub atau Israel kepada Yusuf? Memang gak kelihatan saudara dalam Alkitab. Tetapi saya sangat meyakini Alkitab mencatatnya. Melalui pengalaman hidup Yakub atau Israel. Saudara mau tahu? Saudara mau tahu? Apa biasa aja? Saya mau kasih tahu ini buat saudara. Walaupun saudara gak tanya, saya akan kasih tahu anyway. Apa saja yang dikira-kira diajarkan oleh Israel atau Yakub kepada Yusuf, sehingga membuat hidupnya Yusuf diperlengkapi oleh firman Tuhan. Diperlengkapi oleh kekuatan untuk berkata, saya tolak dosa. Diperlengkapi oleh perkataan, saya punya cita-cita. Diperlengkapi oleh perkataan, saya akan kerja dengan sungguh-sungguh. Apa yang diajarkan oleh Yakub atau Israel kepada Yusuf? Ada 4 hal paling tidak. Saudara boleh catat. Yang pertama, Israel atau Yakub mengajarkan Yusuf untuk cinta akan Tuhan. Itu nomor 1. Kenapa? Karena Yakub sendiri mengalami Tuhan. Mazmur katakan, ceritakanlah pengalaman-pengalaman masa lalu kepada generasi berikutnya. Supaya generasi berikutnya mengenal apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Dan itu mereka bisa alamin juga di masa mereka. Didiklah anak-anak sejak mereka muda. Sehingga pada masa tuanya mereka tidak menyimpang dari jalan-jalan mereka. Jadi firman Tuhan memang harus diajarkan. Cinta akan Tuhan harus diajarkan kepada anak-anak sejak dini. Minggu lalu kita sudah dengar bagaimana diskusi yang luar biasa. Saya diberkati sekali dengan diskusi tersebut. Dari sisi Alkitab ada, dari sisi psikologi ada, dari pengalaman orang tua ada, dari pengalaman anak ada. Dan kita baca semuanya. Itu yang Tuhan kehendaki supaya keluarga kita mengalami sebuah jamahan Tuhan, mengalami sebuah kebaikan Tuhan. Dan khususnya kalau dalam bulan anak ini, anak-anak akan mengenal Tuhan sejak masa muda mereka. Nah, Yusuf diajarkan oleh Yakub atau Israel mengenai takut akan Tuhan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian 28 ayat yang ke-15. Kejadian 28 ayat yang ke-15. Yakub bilang begini, Sup, dengar. Papa nih hidup gak bisa kalau tanpa Tuhan. Papa dengar janji Tuhan. Tuhan tuh punya janji buat kita. Apa janjinya? Ini dia bilang begini sama papa waktu papa ada di Betel dulu. Papa waktu itu lagi lari dari rumah. Karena ada masalah di rumah, papa lari dari rumah. Saudara kita udah dengar ceritanya. Jadi papa lari dari rumah. Apa yang Tuhan bilang di tengah jalan? Dalam mimpi papa. Tuhan bilang begini, sesungguhnya aku kata Tuhan menyertai engkau. Dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Papa hari itu pegang banget janji Tuhan. Dan kenyataannya sampai hari ini. Kamu lihat bagaimana kita diberkati sekeluarga. Karena janji Tuhan buat papa. Papa alamin Tuhan. Papa begitu baik. Dia ceritakan ini kepada Yusuf. Enggak tertulis dalam Alkitab. Tapi saya yakin itu yang terjadi. Karena Yakub mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Yakub bertemu dengan malaikat Allah. Kejadian 32. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Kejadian 32. Yakub melanjutkan perjalanannya. Ini ceritanya saya potong-potong saudara. Tapi ketika dia keluar dari rumah pamannya. Di mana dia bekerja dulu. Dia mau kembali lagi ke negaranya. Yakub melanjutkan perjalanannya lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka berkata, ya ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Yakub cerita sama Yusuf. Saya yakin dia cerita ini. Cuk, dengar. Malaikat sorga tuh berkemah di sekeliling kita.
Mazmur pasal yang ke-34 kalau saudara baca, ayatnya yang ke-7, dibilang bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia. Lalu meluputkan mereka. Saudaraku, anak kita perlu tahu bahwa ada malaikat Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga di sekeliling kita. Tapi itu adalah pengalaman yang diceritakan oleh orang tua kepada anaknya. Pengalaman apa yang saudara mau ceritakan? Hai orang tua, kepada anak-anakmu yang duduk mungkin sekarang di sebelahmu. Pengalaman apa dengan Tuhan yang bisa kita ceritakan? Yakub mempunyai pengalaman ini dan dia ceritakan kepada Yusuf. Sehingga Yusuf bilang gini, iya ya, Tuhan berjanji ya, Tuhan menyertai, Tuhan ada ya. Ada Tuhan memang, malaikat Tuhan memang menjagai. Wah, saya enak, saya tenang. Ada Tuhan yang menyertai saya. Dia dengar dari bapaknya. Selanjutnya Yakub bilang begini, nah ingatlah, waktu kamu takut, waktu kamu sesak hidupmu, waktu kamu rasanya, aduh Tuhan saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya betul-betul takut ngadepin masalah ini, saya takut banget. Ingat, Tuhan akan menjawab doamu. Di mana Yusuf bisa belajar itu? Yakub mengalaminya, Kejadian 32 ayat yang ke-26. Apa yang dikatakan oleh Yakub kepada Yusuf? Kira-kira ini, Jub, waktu papa takut ya, papa cari Tuhan. Papa berdoa, benar-benar papa berdoa. Tiba-tiba malam-malam itu datang lu, Tuhan kunjungin papa lu. Bahkan papa bergemul sama dia, papa bergulat sama dia. Papa gak mau lepasin karena papa tahu itu Tuhan. Papa pokoknya gak mau nyerah. Saudaraku, pengalaman saudara yang gak mau nyerah dengan Tuhan dalam pengertian saudara cari Tuhan sampai Tuhan dapat. Pengalaman itu akan menjadi pengalaman berharga buat anak-anak saudara. Waktu mereka dengar, wih gile papa berdoa. Wih papa lagi masalah, papa cari Tuhan. Dan papa bergumul sama Tuhan. Saudara, kapan terakhir anak-anakmu lihat kita nangis di hadapan Tuhan? Apakah anak kita lihat bagaimana kita bergumul dengan Tuhan ketika kita ada masalah? Itu adalah nilai terbesar buat anak kita untuk mereka hidup di masa yang akan datang. Karena pada saat mereka ngalamin masalah di masa yang akan datang, mereka ingat papa mama saya kalau ada masalah sujud berdoa mencari Tuhan, nangis di hadapan Tuhan. Papa tolong sampai Tuhan melepaskan. Dan Yakub bilang sama Yusuf, Cuk, kata Tuhan waktu itu seperti malaikat memang, tapi itu papa yakin itu Tuhan. Biarkan aku pergi katanya. Karena fajar telah menyingsing. Tapi papa bilang begini sama malaikat itu, sama Tuhan itu. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ngototnya si Yakub ini loh saudara, ditangkap sama Yusuf. Yusuf mulai ngerti, oh berarti kalau saya ada masalah, saya gak boleh ngeluh. Kalau saya ada masalah, saya gak boleh cengeng. Kalau saya ada masalah, saya mesti cari Tuhan. Karena Tuhan yang menjawab doa saya. Seperti Tuhan jawab doa papa saya, Tuhan pasti akan jawab doa saya juga. Saudara, pelajaran ini dipelajari betul-betul oleh Yusuf. Sementara dia hidup bersama dengan papahnya. Dan apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi dengan kehidupan Yusuf? Saya ingin bawa saudara kepada ceritanya Yusuf sekarang. Tadi ceritanya Yakub, papahnya Yusuf. Yang ngajarin sesuatu buat Yusuf. Dan akibatnya adalah ketika Yusuf dicobai tadi oleh istri Potifar. Saudaraku, pencobaan bukan cuma sekedar pencobaan seks. Pencobaan bukan cuma sekedar selingkuh. Pencobaan itu juga kalau buat anak-anak nyontek katanya tadi. Teman-temannya sementara ngerokok katanya. Teman-temannya sementara maber ya. Saya baru tahu istilah itu tadi. Mabar. Udah tua papa. Mabar, main bareng. Ya, mungkin itu jadi cobaan buat mereka. Tapi buat orang tua cobaannya mungkin berbeda. Tapi apapun percobaannya, seperti apapun makanannya, minumannya satu. Tapi apapun percobaannya, jawabannya satu. Tuhan harus ada dalam hidup kita. Dan kalau Tuhan ada dalam hidup kita, apapun pencobaan kita bisa lewati dengan benar. Seperti Yusuf melewati masa pencobaan. Apa yang dia jawab buat istrinya Potifar? Kejadian pasal 39 ayat yang ke-9. Bagian belakangnya aja. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini, yaitu berselingkuh dengan engkau, melakukan kejahatan besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Itu kata-kata pertamanya yang dibaca dari Yusuf tentang Tuhan. Allah itu ada. Aku gak mau berdosa terhadap Allah dengan meniduri engkau yang bukan milikku. Engkau bukan istriku. Bukan muhrimku.
engkau bukan yang Tuhan berikan kepadaku karena engkau miliknya Potifar. Aku gak akan berbuat dosa. Saudara, Yusuf bisa menjaga dirinya karena dia tahu ada Tuhan dalam hidupnya. Dan bagaimana dia mungkin tahu akan Tuhan dalam kehidupannya kalau Yakub gak pernah cerita sama dia. Next, yang kedua. Yusuf mengakui bahwa Tuhanlah yang membuatnya mampu untuk bekerja dengan baik. Ada Tuhan yang menolong dia dalam bekerja. Ini penting saudara. Kejadian 41 ayat yang ke-16. Kejadian 41 ayat 16. Ini cerita tentang Yusuf. Saya cerita tentang Yusuf sekarang. Akibat dia diajar oleh papahnya tentang Tuhan, Yusuf bisa bilang begini. Saya cerita dulu sedikit sebelum saya bacakan ayat ini. Jadi Yusuf masuk penjara, dia menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru makanan raja. Pendek cerita, Firaun, Raja Mesir, ngimpi yang gak pernah ada yang bisa terjemahin mimpinya artinya apa. Aneh ini mimpi. Dan akhirnya kepala penjara pernah ingat, Yusuf tuh pernah juru minuman raja ingat bahwa saya juga pernah mimpi dulu ada satu orang di penjara yang mengartikan mimpi saya. Yusuf diangkat, Yusuf dipanggil. Waktu Yusuf menghadap kepada Firaun, Firaun bilang begini, coba tolong tafsirkan apa yang menjadi mimpiku. Mimpinya kayak begini. Tapi hebatnya Yusuf gini, saudara. Dengar saya. Hebatnya Yusuf gini. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Saya memang bisa melakukan ini. Tapi itu bukan karena saya. Itu karena ada Tuhan yang beserta dengan saya. Anak-anak kita akan belajar keberhasilan mereka bukan karena kekuatan mereka saja. Tetapi ada Tuhan yang menyertai hidup mereka. Dan mereka akan selalu mengakui Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan mereka gak akan pernah menyangkali bahwa sungguh keberhasilan saya adalah karena Tuhan. Saudara, kalau anak-anak kita diajar dari kecil bahwa nak kamu pinter loh, kamu juara, kamu ranking, kamu hebat banget, luar biasa. Kalau mereka tahu itu Tuhan, mereka gak akan pernah nyangkalin Tuhan. Dan mereka gak akan pernah bilang begini, gue memang hebat Pak, Mah, gue memang hebat. Siapa dulu papa mamahnya? Puji Tuhan untuk papa mama yang hebat. Tapi mereka akan bilang begini, siapa dulu Tuhannya Pak? Tuhan ada bersama dengan saya. Saya bisa semuanya karena Tuhan. Saudara rindukan gak anak-anak kita seperti ini? Saya percaya saudara merindukan anak-anak kita seperti ini. Amin saudara. Anak-anak yang selalu mengakui Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka. Anak-anak yang selalu mendahulukan Tuhan dalam keberhasilan hidup mereka. Yang berikutnya Tuhan lagi. Yang berikutnya saudara. Yusuf menyadari bahwa Tuhan yang membuatnya berhasil. Yang membuatnya mampu. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kejadian 45 ayat 4 sampai dengan 8. Moving forward terus jauh ke depan saudara. Saya cerita sedikit. Saudara masih sabar dengan saya? Saudara masih bersama dengan saya? Yes. Waktu Yusuf dibuang sama saudara-saudara itu kira-kira ada waktu 13 tahun saudara. Kira-kira 13 tahun. Nah di tahun ke-13 itu, saudara-saudara udah lupa sama Yusuf, bapaknya kira Yusuf udah mati. Tapi Yusuf jadi pemimpin di Mesir. Perdana Menteri yang ngurusin makanan di Mesir dan seluruh dunia. Pendek ceritanya begitu. Nah ketika saudara-saudara dalam musim kelaparan datang ke Mesir untuk beli makanan, ketemu sama Yusuf. Tapi saudara-saudara enggak kenalin Yusuf. Tapi Yusuf kenal sama mereka. Saudaraku, Yusuf belajar sesuatu dari Yakub. Dia pernah belajar begini. Kalaupun kamu disakitin, kalaupun kamu dibohongin, belajar dari apek kamu. Apek kamu namanya Esau. Papa nipu dia loh sebenarnya dulu. Tapi papa belajar banget. Dia udah sakit banget tuh. Hidupnya udah jadi dia kehilangan berkat dia dari engkong dulu. Tapi si Ape ini benar-benar papa lagi takut sebenarnya waktu itu. Tapi si Ape datang. Si Ape ampunin papa. Papa belajar dari Ape. Saudara bersama dengan saya? Jadi waktu Yusuf dengar dari papanya ampunin saudara-saudaramu. Karena papanya tahu Yusuf dibenci sama saudara-saudaranya. Karena dia punya mimpi yang besar, saudaranya enggak. Biasa kan saudara, kalau orang punya mimpi besar yang lain enggak, yang lainnya cemburu sama yang punya mimpi.
Kalau ada orang berhasil di sini terus ada yang enggak biasanya cemburu sama yang berhasil. Itu biasa. Tapi kamu yang udah berhasil, kamu nak, kamu jangan sampai kalaupun saudaramu benci sama kamu mesti ampunin dia. Karena enggak enak banget hidup dalam ketakutan, hidup dalam semua ketidakada pengampunan. No, ampunin aja. Karena Tuhan punya rencana buat hidup kita. Karena itu yang dia pelajari ketika Yusuf ketemu sama saudara-saudaranya. Lalu kata Yusuf pada saudara-saudaranya itu, mari dekat teman, mari dekat. Akulah Yusuf saudaramu. Itu saudara-saudara langsung mikir gini, hilang leher kita. Mati kita. Tapi Yusuf bilang, enggak, aku saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Aku saudaramu. Ayat yang kelima. Tapi sekarang jangan susah hati ya, jangan sedih, jangan takut, jangan nyeselin diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah. Dengar sudah, Allah. Dia kasih kredit kepada Tuhan. Allah lah yang menyuruh aku mendahului kamu. Tetapi sekarang jangan bersusah hati. Allah yang udah bikin ini. Ayat yang ke-6, terusin aja maju. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri, selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Tapi dengar ayat yang ke-7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu akan tertolong. Dan ayat yang ke-8, ini yang amazing, saya suka dengan ini. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istana dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah dengar, anak-anak kita walaupun mereka ngalamin kesulitan dalam hidup mereka, walaupun mereka ngalamin tekanan mungkin dalam hidup mereka, walaupun mungkin mereka mengalami seperti jalan mereka susah banget, mereka nggak akan pernah mempersalahkan Tuhan. Tapi mereka akan selalu bilang, Tuhan, dalam segala perkara engkau yang menanggung semuanya. Dalam segala perkara engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi engkau. Anak-anak kita akan mengatakan begini, Tuhan, saya gak akan pernah nyalain Tuhan walaupun saya ngalamin masa sulit kemarin. Karena saya tahu masa sulit kemarin itu justru menolong saya menjadi lebih baik pada hari ini. Anak-anak kita punya paradigma ini saudara, kalau kita ajarkan mereka pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yang bersama dengan saya katakan amin. Pelajaran yang kedua selain tentang Tuhan. Saya akan cepat maju ini. Jangan malas kerja, Cup. Kerja keras. Waktu kamu ada di marketplace, waktu kamu ada di mana aja, kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kamu gak boleh asal ambil. Kamu mesti kerja dulu. Papa ajarin kamu untuk rajin, jangan malas. Saudaraku, Yusuf belajar dari bapaknya. Bapaknya belajar dari pengalaman memang. Bagaimana Yakub harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak-anak mesti diajar untuk nggak malas. Orang tua yang setuju katakan amin. Jangan gampangan. Mau ini langsung dapat. Mau ini langsung dibeliin. Tunggu dulu, kamu mesti bagian kamu dilakukan, kerja dulu. Apa buktinya saudara? Kejadian 29 ayat yang ke-20. Kejadian 29 ayat yang ke-20. Ini ceritanya Yakub kepada Yusuf. Cup, dulu tuh papa kerja 7 tahun untuk dapetin mamah kamu. Untuk dapetin mamah 7 tahun. Di sini ada yang cuma ngedip aja langsung dapet. Itu mah jalan singkat. Perempuan-perempuan jangan, yang belum nikah, anak putri yang belum nikah, jangan cuman karena dikedipin sama mobil yang keren terus kalian mau. Itu mobil sewaan. Kalaupun gak sewaan, kalau dia masih sekolah, dia belum bisa dapat duit sebanyak itu. Papa mamanya punya. Jadi jangan langsung dikedipin langsung gitu, jangan. Jangan. Tenang dulu aja, lihat dulu dia tanggung jawab gak? Lihat dulu dia kerja keras gak? Yang cewek-cewek yang belum nikah katakan amin. Kok ibu-ibu yang bilang amin? Sudah. Jadi kamu kerja dengan sungguh. Papa untuk dapetin mamamu tuh 7 tahun loh. Papa kerja 7 tahun. Tapi papa anggap seperti beberapa hari saja. Karena cinta papa. Nih cewek-cewek. Kalau kamu
ditembak sama cowok, nggak boleh yang udah nikah cowoknya. Tapi kalaupun kamu ditembak sama cowok, kamu mesti bisa lihat bahwa cowok itu adalah orang yang kerja keras, rajin, jujur, cinta Tuhan. Baru kamu pertimbangkan untuk terima atau enggak. Dan sebelum terima, ngomong dulu sama papa mama. Orangnya yang itu. Jangan diem-diem jadi backstreet, main WA di belakang. Jangan. Cerita dulu. Oke, saya ngawur kemana-mana. Gini. Jadi dulu papa kerja sama cekong yang namanya Laban. Itu engkonya mama, engkonya oma, cekong. Papa kerja luar biasa. Nah kamu juga nanti kalau ini kamu mesti kerja keras. Kamu jangan ngeluh kalau kamu kerja. Dan memang betul saudara, Yusuf kerja keras sehingga ia berhasil dimanapun dia ada. Saudara baca Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Kejadian 39 ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah di rumah tuannya orang Mesir itu. Terus saudara loncat ke ayat 22 dan ayat 23. Loncatin ke ayat 22 dan 23. Ini Yusuf di rumah Potifar. Tapi waktu Yusuf di penjara sekalipun, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dia yang ngurus. Kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara rindu gak anak-anak saudara dimanapun mereka kerja, mereka berhasil? Amin saudara, anak-anak. Kalian mau berhasil? Ya anak-anak lagi anteng sama diri sendiri. Gak apa-apa. Saudara, anak-anak kita akan berhasil dimanapun mereka ada. Karena nilai orang tua. Makanya orang tua, dengar. Saya gak bilang kalian harus dapetin rezeki, gaji yang miliaran, jutaan rupiah. No. Yang paling penting adalah seorang pria di rumah khususnya, bapak-bapak, mesti kerja. Apapun itu. Orang tua yang malas, suami khususnya yang malas. Jangan harap anakmu belajar sesuatu dari dirimu. Kerja keras adalah nilai yang harus dibagikan buat anak-anak kita. Tapi bukan cuma kerja keras, kerja jujur. Kerja pinter. Kerja dengan cinta Tuhan. Itu mesti diajarin sama anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak ngelihat bapaknya aja gak kerja. Saya nggak mencoba mendiskreditkan siapapun di tempat ini, tetapi firman Tuhan sendiri yang ngajar bahwa orang yang nggak kerja nggak boleh makan katanya. Udah mulai nggak betah anak-anak. Mama juga sama, mama walaupun nggak kerja di luar, nggak kerja makan gaji atau nggak kerja bisnis apapun, tapi kerja di rumah, itu kerjaan full time yang luar biasa. Boleh gak kasih tepuk tangan buat ibu-ibu yang kerja di rumah. Jadi orang tua, jadi mama. Mereka luar biasa. Tapi juga mama jangan males. Cucian ditumpuk seminggu. Anak-anak lihat. Mama jangan males beresin tempat tidur. Anak-anak lihat. Mama jangan males untuk masakin buat papahnya. Yang bapak-bapak katakan amin dong. Nanti anak-anak lihat. Jadi orang tua yang rajin itu menyebabkan anaknya belajar sesuatu saudara. Dan Yusuf sudah terbukti dia berhasil karena dia kerjakan segala sesuatu dengan baik. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya yakin karena Yakub ngajarin Yusuf. Yang ketiga, saya cepat yang ketiga. Nah ini hebat nih saudara. Cup, selain kamu kerja rajin ya. Selain kamu kerja hebat, kamu dapat posisi hebat nanti di luar. Puji Tuhan. Tapi ingat, kalaupun kamu makan gaji, jangan makan teman. Kalaupun kamu makan gaji, jangan makan bosmu. Kalaupun kamu makan gaji, tapi jangan makan apapun yang bukan menjadi hakmu. Kerjalah, dan kalau kamu kerja, kamu kudu, kamu mesti. Kamu bisnis, kamu apapun yang kamu lakukan, kamu mesti berpikir gini, ini semua bukan tentang saya. Saya mau menguntungkan bos saya. Saya mau menguntungkan perusahaan di mana saya kerja. Saya mau menguntungkan berkontribusi dengan baik di mana saya ditempatkan.
Kalau saya ditempatin kerja di gereja, gereja ini harus berhasil. Karena apa yang saya kerjakan, karena anugerah Tuhan juga. Tapi kalau saya kerja di perusahaan, perusahaan ini harus diberkati sama Tuhan. Karena saya karyawan yang kerja di sini dengan sungguh-sungguh. Jadi Yusuf diajarin, kamu mesti jadi berkat buat bosmu. Kamu mesti jadi berkat buat orang yang mempekerjakan kamu. Dimanapun kamu ditempatkan, perusahaanmu jadi diberkati. Perusahaanmu berlipat kali ganda. Karena kamu kerja dengan sungguh-sungguh. Yang amin cuma 2 orang nih saya dengar. Sudah bersama dengan saya? Yang terganggu dengan anak-anak katakan amin. Oke, enggak. Oke, semuanya fine, semuanya fine. Sudah, saya akan selesai. Kasih saya 8 menit, saya akan selesai, 10 menit paling lama. Bekerjalah untuk memberkati orang lain, khususnya bosmu. Kenapa Yakub bilang ini? Apa buktinya? Kejadian pasal 30. Sudah baca ya, Kejadian pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-27. Nih, saya mau dengar. Sudah cerita sebentar. Yakub waktu melarikan diri dari rumahnya, ketemu sama enceknya. Jadi kokok mamahnya, apenya. Namanya Laban. Yakub kerja sama Laban. Tadi dibilang 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Ternyata dia dibohongin. Akhirnya dia dapatkan Lea dan 7 tahun lagi dia kerja dapatin Rahel. Dan akhirnya dia dapatin pembantu-pembantunya, udah satu paket. Nah, cuma begini. Waktu udah belasan tahun kerja sama Laban, Yakub berpikir, udah cukup nih, saya mesti kerja sendiri sekarang. Saya kalau ngegantung terus ini nggak cukup baik. Lagian juga kayaknya dia udah nggak terlalu baik. Jadi akhirnya ya udahlah saya pergi. Nah, waktu dia putuskan seperti itu, ini yang Laban katakan. Saudara dengar, ini yang Laban katakan kepada Yakub, karyawannya. Perhatikan. Tapi Laban berkata, by the way, Laban ini orang Batak. Si Laban marganya. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, Kub, please don't pergi, jangan pergi. Tolong jangan pergi, kenapa? Telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Itu pengalamannya Yakub. Dia kerja, bosnya diberkatin. Cup, diajar sama anaknya. Kalau kamu kerja, bosmu mesti diberkatin. Kamu mesti kontribusi yang benar. Dan itu yang terjadi dengan Yusuf, Kejadian 39 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya mau selesai dengan ini, saudara. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya waktu dia kerja dengan Potifar. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa dan atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kuasa Yusuf. Ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah Potifar karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudaraku, kalau engkau kerja di mana saja, sekali lagi, perusahaanmu harusnya diberkati oleh karena kehadiranmu. Kalau saya kerja di gereja ini seharusnya by His grace. Waktu saya kerja, saya berkontribusi, harusnya gereja ini diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita dipekerjakan oleh Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan. Seharusnya anak-anak kita nanti, mereka punya nilai ini. Dimanapun mereka kerja, diberkati, dipercayakan. Saya berdoa, di antara anak-anak kita pada hari ini, akan ada yang jadi wali kota Bogor. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dalam nama Yesus. Akan ada orang yang memimpin dan dipercayakan kekayaan kota Bogor untuk dikelola. Dan Bogor semakin diberkati karena kepemimpinannya. Dan tadi pagi saya juga berkata, saya nggak tahu apakah ini memungkinkan di Indonesia. Tapi akan lahir, ada satu orang mungkin dari tempat ini, akan lahir menjadi presiden Indonesia pertama yang beragama Kristen. Saya juga nggak tahu. Saya nggak tahu bagaimana keadaannya. Saudara yang tepuk tangan, saudara punya iman. Saudara yang nggak tepuk tangan, saya yakin saudara ragu-ragu dengan itu. Tapi apapun kondisi kita, apapun kepercayaan kita, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Tapi kalau ada anak-anak yang dilatih dari kecil, kamu setialah. Kalau kamu kerja di sini, kamu kerja di situ, jangan nyolong, jangan korupsi, jangan bikin yang enggak-enggak. Berkati kotamu. Saudara, ada begitu banyak orang-orang yang luar biasa hari ini kalau kita lihat. Bagaimana kalau mereka ditempatin sebagai pemimpin, kota yang mereka pimpin diberkati oleh Tuhan. Jadi semakin baik. Dan kita mau mengajar anak-anak kita seperti ini, saudara. Dan Yusuf dapatkan pengajaran itu dari Yakub. Dan yang terakhir, yang keempat, nilai apa yang diajarkan oleh Yakub kepada Yusuf. Jangan menginginkan, apalagi mengambil yang bukan milikmu. Karena apa? Karena rasa takut, rasa bersalah akan terus mengikutimu.
Kenapa begitu? Papa udah ngambil haknya Ape. Hak kesulungannya Ape papa ambil. Dan papa lari seumur hidup. Sampai ketemu Ape dan Ape ampunin papa. Dia cerita sama anaknya. Jadi jangan sampai kamu hidup seperti papa. Dikejar-kejar rasa takut. Dikejar-kejar rasa bersalah terus. Karena ngambil milik orang. Hei, dari kecil suami istri perlihatkan kalian saling mencintai satu dengan yang lain di rumah. Istri-istri, hormati suamimu dengan perkataanmu. Jangan di depan anak kamu ngomelin suamimu. Bilang, dasar gendut. Dasar tukang makan. Dasar pemalas. Sudah dengar saya. Anak-anak dengar itu dan itu akan tersimpan di bawah alam sadarnya sampai gede nanti. Mereka gak akan pernah bisa menghargai pasangan hidup mereka. Yang perempuan gak akan pernah bisa menghargai suaminya. Yang ada dia akan ikutan ngutukin suaminya. Tapi yang bapak-bapak juga jangan anggap remeh istrimu. Jangan bilang dasar lu pemalas, dasar lu kayak emak lu, dasar segala macam. Anak-anak dengar, saudara, dalam nama Yesus patahkan kutuk itu. Tapi kita mau memperkatakan berkat satu dengan yang lain. Sehingga anak-anak ngelihat. Waktu mereka ngelihat bagaimana orang tua saling menghargai satu sama lain. Enggak saling ngambil hak satu sama lain. Tapi mengerti haknya, mengerti kewajibannya. Dan lain sebagainya. Hati-hati saudara. Hati-hati. Sebagai orang tua kita sedang mengajar sesuatu pada anak-anak. Dan Yusuf mengikuti aturan ini saudara. Yusuf menolak untuk mengambil istri Potifar. Karena itu bukan miliknya. Kita udah tahu tadi ceritanya. Dan dia tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Saya sampai kepada kesimpulan saya. Sekarang kesimpulannya begini. Saudara, apa kunci keberhasilannya Yusuf? Kejadian 39 ayat yang kedua. Karena Yusuf diajar oleh ayahnya. Dan kita tahu ini. Kita pastikan itu karena Alkitab menceritakan bagaimana pengalaman Yakub dan apa yang dialami oleh Yusuf. Namun ada satu yang harus digarisbawahi sebagai kesimpulan saya adalah. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kata Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dilakukan berhasil. Tuhan menyertai Yusuf. Penyertaan Tuhan dalam bentuk dua saudara. Yang pertama, kita mesti pastikan bahwa anak-anak kita bergaul dengan orang yang benar. Itu tanda bahwa kita ngajarin mereka yang benar. Tuhan gak kelihatan nyertain kita dalam perjalanan kita. Tetapi dalam perjalanan kita dengan siapa kita berjalan itu adalah bukti penyertaan Tuhan. Saya mengucap syukur saya bisa berjalan dengan teman-teman yang luar biasa pelayan Injil. Dengan teman-teman majelis yang luar biasa. Selama beberapa tahun terakhir saya berjalan bersama dengan mereka. Saya mengucap syukur punya komunitas yang hebat. Yang membuat saya semakin bertumbuh, yang membuat saya jadi semakin lebih baik. Yang membuat saya jadi pemimpin yang jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu. Kenapa? Karena ada teman-teman dalam perjalanan saya. Dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan seperti apa masa depan kita. Penting buat kita jagain anak-anak, jangan sampai mereka bergaul salah. Makanya kenapa Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 2 itu jadi ayat yang ada di kepala saya all the time. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tapi yang kesukaannya ialah yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Sudah, kita disebut bahagia, anak-anak kita disebut bahagia. Kalau mereka bisa berteman dengan orang yang benar. Dan kita harus arahin mereka, kita harus jagain mereka. Yang pertama, yang kedua, kita mesti punya firman Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ketiga maksud saya, Mazmur 1 ayat yang ketiga. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Tuhan buat anak kita, firman Tuhan buat kehidupan kita dalam konteks hari ini adalah anak-anak. Firman Tuhan buat anak-anak itu diberikan, diajarkan supaya mereka punya penyertaan Tuhan. Yang pertama teman, komunitas, life group dan lain sebagainya. Tapi yang kedua saudara, petunjuk arah atau peta. Saya mau kasih lihat kepada saudara GPS. By the way, kalau mungkin ada di antara saudara yang belum pernah pakai ini. Tapi kemanapun kita pergi yang menjadi teman perjalanan kita yang menyertai kita salah satunya adalah GPS. Boleh kasih lihat ke GPS-nya. Ini kalau saudara bisa tahu ini. Meter. Dari Dredet. Kanan ke Pahlawan. Dalam 300 meter, belok kanan. Nah belok kanan tuh sebelumnya ada sekolah namanya Tunas Harapan.
Di pojok, ini pojok sini nih. Belok kanan Ya. ke pahlawan. Nggak, cuma kasih tahu aja, just in case saudara nggak tahu. Belok kanan, Dalam 600 meter. terus. Belok kiri ke batu tulis. batu tulis terus ke sana. Nah kalau belok batu tulis itu ada sinar kasih di sana. Dia tahu, terus aja. Ya kan? Nah sudah tahu kalau ada Dalam orange itu 300 artinya meter. kemungkinannya Belok kiri ke batu macet. tulis. Tapi kalau merah jalannya macet. Udah stop aja di situ. Saudara, GPS ini adalah firman Tuhan buat kita. Jadi dia akan menolong kita, jangan ke situ macet jalannya. Jangan ke situ ada kecelakaan. Kita diawasi sebelum kita masuk ke situ. Kita dikasih arahan, kita dikasih guidance sebelum kita masuk ke situ, sebelum kita salah. Saudaraku, pastikan bahwa hidup kita dipimpin oleh GPS firman Tuhan. Dia memberitahukan kepada kita, dia ngajarin kita. Dan dengan demikian juga kita harus ngajar anak-anak kita bagaimana caranya pakai GPS. Sehingga bisa ngerti bagaimana mereka bisa sampai kepada tujuan mereka dengan selamat. Sudah diberkati oleh Tuhan? Saya mau kita belajar ini sama-sama. Tundukkan kepala saudara sebentar. Saya undang pemain musik, singers, untuk maju ke depan. Nah saudara yang duduk bersama dengan anak, istri, suami, dengan keluarga. Stay di tempat saudara. Kalau ada anak-anak yang mungkin ada di luar, istri yang ada di luar, lagi anak-anaknya rewel, ajak sebentar. Ini momen yang penting, saya mau ajak kita sama-sama untuk masuk ke dalam doa. Pada kesempatan ini saya mau pakai waktu ini sebentar aja. Secara khusus, karena kita jarang banget lakukan ini. Ada anak-anak di samping saudara, mungkin ada istri suami di samping saudara. Saya mau mulai dari orang tua. Nanti setelah saya berdoa buat saudara, mulailah orang tua doakan anak-anak saudara. Apa yang saudara mau? Apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara rindukan supaya anak-anak ini jadi seperti itu? Doakan seperti itu dengan baik. Pegang mereka, rangkul mereka, tumpangan tangan atas mereka. Dan saya sih mohon supaya saudara bisa duduknya berdekatan ya. Jangan nanti anaknya ada di belakang semua, orang tuanya di depan sini. Kalau bisa sama-sama satu. Nah sementara saya berdoa buat saudara. Dan setelah saya berdoa buat saudara, izinkan Roh Kudus memimpin para orang tua untuk doain anak-anak saudara. Tumpangkan tangan atas mereka, katakan berkat buat mereka. Dan apa yang saudara mau doakan buat mereka, biar telinga mereka dengar, telinga anak-anak dengar. Dan itu terjadi dalam hidupnya mereka. Oke? Tuhan, siap? Sudah siap? Siap ya? Sudah siap ya? Kalau singers, keluargamu ada, ajak aja mereka. Oh ada jauh ya? Maju juga gak apa-apa sih sebenarnya, kalau yang deket-deket bisa maju. Oke, kalau enggak juga gak masalah. Pi, lala, sini. Saya mau sih jadi contoh buat saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapak, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus biar setiap orang tua diurapi oleh Tuhan untuk menjadi orang tua yang cinta Tuhan. Pada saat mereka doakan anak-anak mereka akan diberkati oleh Tuhan melalui penumpangan tangan setiap orang tua. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, aku mohon curahkan kuasa-Mu, kasih-Mu, biar orang tua bisa melampiaskan kasih mereka dalam doa mereka buat anak-anak mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari silahkan, sudah mulai berdoa sehingga saya akan bantu kita nyanyikan satu pujian. Doakan anak-anak saudara, mulai doakan anak-anak saudara. Dalam nama Tuhan Yesus.